Terpancar kini sinar pengharapan yang dijanjikan sekarang benar. Dan bangsa yang lelah beroleh harap melihat fajar sirih mereka. Mari sujud dalam hidup malaikat, malam kudus, malam yang gemerlap, malam kudus, malam Kristus lahir. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error blinding, till He appeared and the soul felt His wing. A thrill of hope, the weary soul rejoices for yonder place, a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Senang pada malam ini kita berkumpul kembali di dalam Renungan Tengah Minggu. Pada malam ini kita akan sama-sama mau belajar, mau merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Pada bulan ini khususnya kita bulan yang spesial buat kita semua orang Kristen, dan bulan yang mungkin dinanti-nantikan sama kita semua. Ternyata bulan ini kita sudah memasuki bulan yang terakhir di tahun 2022 ini, di mana bulan Desember, bulan Natal, bulan dimana penuh sukacita, penuh kehangatan. Kita bisa lihat begitu banyak dekorasi-dekorasi Natal yang dibuat, baik di mall, di sekolah, di jalan-jalan kita melihat dekorasi Natal yang begitu indah. Tapi yuk sama-sama malam ini kita belajar Natal bukan sekedar perayaan, Natal bukan sekedar pesta pora, tetapi bagaimana kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita mau meneladani apa yang telah Tuhan Yesus ajarin untuk kita semua. Sebelum kita memulai renungan tengah minggu ini, mari kita sama-sama berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kalau kami masih bisa beraktivitas, kami kerja, kami sekolah,
maupun hal-hal lain yang kami lakukan pada hari ini Bapa, itu semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, pada malam ini kami memiliki waktu bersama Tuhan secara online untuk kami sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan Bapa. Ajar kami semua Tuhan supaya kami memahaminya Bapa. Ajar kami supaya mengerti firman Tuhan Bapa. Ajar kami juga menjadi pelaku dari kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, Engkau yang memakai hamba Tuhan untuk menyampaikannya, agar apa yang hamba sampaikan itu semua bersumber daripada Tuhan. Itu yang Tuhan mau untuk hamba sampaikan di tengah-tengah jemaat Tuhan di dalam Assembly Church maupun pendengar lain yang mendengarkan renungan tengah minggu ini Bapa. Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, bulan Desember, bulan yang penuh sukacita, bulan penuh kegembiraan, khususnya bagi kita umat Kristen di seluruh dunia. Kita bersama-sama merayakan Natal. Saya ada kemarin melihat beberapa kebiasaan yang dilakukan beberapa negara di dunia dalam menyambut perayaan Natal. Di Amerika, mereka identik dengan acara tukar kado, mereka makan bersama, juga mereka saling memberi kartu ucapan Natal. Mereka saling bertukaran, berfellowship bersama. Itu mereka lakukan di hari Natal. Mereka juga membuat ornamen-ornamen Natal, hiasan-hiasan Natal yang begitu cantik, begitu mempesona. Itu di Amerika tradisinya. Terus ada juga tradisi Natal di India. Jika kita di Australia, kita pakai pohon Natal itu ada yang mungkin dari plastik, ada juga mungkin dari kayu, dari lampu-lampu, atau yang dihias yang menyerupai jadi pohon cemara, atau ada juga yang di pohon cemara hidup yang dihias, diberi ornamen Natal. Tapi ada kebiasaan unik di negara India, yaitu mereka membuat pohon Natal itu dari pohon mangga atau pohon pisang yang mereka susun, mereka hias, diberi lampu-lampu Natal. Itu yang dilakukan di India. Dan mereka juga ada buat lampu-lampu itu ditaruh di rumah-rumah di India. Lalu ada kebiasaan Natal juga di negara Cina. Di Cina mereka membuat ada lentera. Lentera itu lampu, membuat lampu-lampu hias juga. Dan juga mereka juga ada membuat ornamen-ornamen dari dari kertas. Itu yang dilakukan oleh umat Kristen di Cina. Mereka juga, anak-anak juga akan mendapat baju baru, mereka dapat mainan baru, dan juga mereka ada makan bersama juga. Di Cina juga melakukan hal itu. Lalu ada juga tradisi Natal yang dilakukan di Irak. Mereka bergandengan tangan, umumnya menyalakan lilin di malam Natal, yaitu mereka bergandengan tangan menyalakan lilin. Mereka saling bersama-sama menceritakan kembali tentang kisah Natal, tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus. Dan juga mereka ada tradisi unik di Irak. Mereka itu akan juga membakar semak-semak, membakar duri-duri dari semak itu yang jadi untuk menyalah. Jadi mereka seperti apa ya, kalau mungkin kayak kita seperti api unggun kayak gitu, mereka sambil bergandengan, sambil mereka menceritakan kembali bagaimana tradisi, bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus. Lalu ada juga tradisi Natal di Bethlehem, di kota di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Di Bethlehem mereka tuh ada arak-arakan, ada parade biasanya dibuat. Ada opera-opera yang menceritakan bagaimana kelahiran Tuhan Yesus. Terus di alun-alun kota juga dipasang bintang-bintang yang besar, yang raksasa. Jadi kalau banyak, makanya ketika momen Natal itu banyak turis-turis yang datang berziarah ke Bethlehem, mereka juga akan terhibur dengan atraksi-atraksi mereka seperti membuat drama Natal kayak gitu. Lalu ada juga tradisi unik yang dilakukan di negara Jepang. Di Jepang orang-orang Kristen di hari Natal mereka ada satu tradisi, yaitu makan KFC. Karena menurut mereka sejak tahun 1970-an itu orang-orang Kristen di Jepang itu ada iklan yang mengatakan kalau orang-orang Amerika ketika mereka merayakan Natal mereka makan KFC. Jadi masyarakat Jepang terbawa oleh iklan itu sampai sekarang katanya. Lalu ada juga tradisi Natal di Spanyol. Di Spanyol itu mereka juga sama, mereka membuat
ada namanya meletakkan nasiminto atau diorama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Itu juga sama, mereka akan kelilingin itu. Terus mereka akan ada pembacaan tentang cerita Natal, dan juga mereka akan menggantung sepatu-sepatu di jendela. Itu tradisi yang ada di Spanyol. Terus di Australia, karena Australia memiliki yang berbeda dengan negara Barat, yang mereka ketika Natal umumnya mereka winter, mereka musim dingin. Kalau kita di Australia ketika Natal terjadi itu di musim panas. Maka momen juga sama, di Australia akan ada jamuan makan, ada fellowship di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, teman, dan juga ada katanya tuh ada olahraga kriket dan lomba dayung. Itu yang mereka lakukan untuk menyemarakkan, memeriahkan perayaan Natal. Itu beberapa cerita Natal yang ada, beberapa tradisi negara-negara merayakan Natal. Tapi pada hari ini saya mau bersama-sama, kita sama-sama mau merenungkan bersama tentang makna Natal yang saya beri judul, yaitu adalah berbagi kado Natal. Berbagi kado Natal ini, sebelum kita lanjut, kita sama-sama buka di dalam Injil Yohanes, yaitu saya akan membacakan Injil Yohanes 1, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia yang telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang lelaki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, "Inilah Dia yang kumaksud ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Di sini yaitu menceritakan tentang firman yang telah menjadi manusia. Di sini seperti pada minggu pertama, Pastor John sempat mengatakan hadiah yang tak terkatakan. Kepada saat ini saya mau merenungkan dari Yohanes 1 ini, yaitu pertama saya akan ambil dari di ayat 4, yaitu dikatakan, saya ulang lagi, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di dalam Tuhan Yesus, hadiah yang kita terima sebagai hadiah Natal yang terkatakan itu, hadiah yang begitu mahal, hadiah yang begitu indah, yaitu ketika Tuhan Yesus hadir di dalam dunia ini, Dia lahir sebagai seorang anak, Dia mati, dan di situ suatu pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa untuk menebus kita umat manusia. Ketika Dia seorang Allah,
mau menanggalkan semuanya itu untuk menebus dosa kita manusia. Oleh karena itu dia bilang, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi di sini saya mau bilang, kado Natal yang tak ternilai yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Namun untuk itu semua dilakukan untuk memberikan kita kehidupan yang kekal. Kehidupan kekal itu diberikan Tuhan untuk kita semua ketika kita hidup sebagai anak Tuhan, ketika kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, seturut dengan apa kita mematuhi, kita melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan di momen Natal ini kita tahu begitu banyak orang di dunia begitu sibuk merayakan Natal dengan pesta pora, dengan memberikan kado, dengan barang-barang yang mahal mungkin diberikan untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Tapi pada momen Natal ini saya mau mengajak kita semua, yuk kita berikan yang paling baik, paling indah, yaitu adalah ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu merupakan kado Natal yang kita berikan. Kalau kita memberikan kado sama seperti kita memberikan kepada orang yang kita kasihi, orang terdekat kita, barang yang mahal, mungkin dia dengan happy, dengan penuh sukacita menerimanya. Tetapi kalau orang yang kita kasih itu juga dia belum menerima Tuhan Yesus, belum mengenal Tuhan, hidupnya belum benar, yuk kita sama-sama kita menceritakan tentang bagaimana di Natal itu bukan sekedar pohon Natal, bukan sekedar lampu, tapi sumber terang itu yang harus kita bagikan untuk orang lain. Sumber terang yang akan menghidupi langkah-langkah kehidupan orang di dunia ini, yang menuntun untuk membawa kita kepada kekekalan untuk hidup bahagia bersama Tuhan suatu hari nanti dalam surga. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, jadi yuk terang itu. Karena ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah menerima segala yang Tuhan janjikan sebagai anak-anak terang. Terus ada pertanyaan, bagaimana untuk kita menjadi anak terang itu? Yang harus kita lakukan itu adalah kita melekat pada sumber terang itu. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita juga udah sering mendengar bagaimana untuk hidup menjadi orang percaya, bagaimana hidup menjadi terang. Kita bisa melakukan dari hal-hal yang simpel, dari hal-hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hidup kita harus menjadi teladan, hidup kita harus menjadi kesaksian. Kalau kita itu orang Kristen, kita anak Tuhan, yang kita akan membagikan terang itu. Jadi kita nggak perlu, kadang tuh ada satu kebiasaan dari saya kecil, mungkin di sekolah minggu, kalau momen Natal itu guru sekolah minggu akan bilang, yuk ajak teman-temannya yang belum percaya Tuhan Yesus, atau yuk ajak teman-temannya yang sudah lama nggak pernah ke gereja untuk kembali ke gereja lagi. Itu memang bagus, itu harus kita lakukan. Dan itu sebenarnya di hari Natal kita jadikan ajang momentum perayaan Natal ini ajang untuk kita menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjangkau membawa orang-orang yang sudah lama tidak pernah ke gereja, orang yang sudah merasa hidup itu ke gereja itu nggak penting, ke gereja itu bukan suatu kebutuhan, tapi kita ajak mereka biar lewat momen Natal mereka menemukan terang itu, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga hidup mereka boleh diubahkan, mereka boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sehingga hidup mereka sungguh menggambarkan kehidupan orang percaya, dan mereka mendapatkan kado yang terindah, yaitu keselamatan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua, termasuk saya pribadi, yuk belajar kita untuk menjadi terang Tuhan, untuk kita membagikan terang itu dan membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan belum percaya Tuhan kepada sumber terang itu, yaitu kepada Tuhan Yesus, supaya orang mengenal kebenaran itu, supaya mereka sungguh hidup mereka boleh diubahkan, hidup mereka boleh diselamatkan, sehingga kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, yaitu saya ambil di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka percaya dalam namanya. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diberi kuasa.
kita pakai kuasa yang sudah kita terima untuk memberkati orang lain, untuk memberikan kado Natal itu bagi orang lain. Kuasa apa? Yang pertama kita harus miliki adalah kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa menjangkau, kita nggak memiliki keberanian untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, bahkan untuk mengajak yuk ke gereja. Kalau di hati kita tuh nggak ada Roh Kudus, nggak ada yang menguatkan kita, kadang kita merasa merasa sungkan, merasa malu, bahkan merasa oh Tuhan ini kayaknya orangnya terlalu sulit, terlalu nggak mungkin untuk bisa diajak ke gereja. Tapi kita minta Roh Kudus yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang berkuasa, Roh Kudus yang memakai kita sebagai hamba Tuhan, untuk kita memiliki suatu keberanian, sehingga ada kuasa kita ketika kita mengajak, kita mengobrol, kita menawarkan untuk yuk ke gereja. Di gereja kami pada hari Minggu ada perayaan Natal seperti itu. Tapi kalau Roh Kudus yang ada dalam kita, yang memampukan kita, orang yang mungkin hatinya keras, hatinya begitu sulit untuk terjamah, tapi kalau Roh Kudus yang jamahnya, Roh Kudus yang mengubah, dia bisa datang ke gereja. Jadi ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita untuk kita menyampaikan itu, sehingga ada kuasa dari setiap perkataan yang kita ucapkan. Itu bukan perkataan yang keluar sia-sia saja, tapi perkataan yang mengubahkan, yang membuat orang, yuk saya mau ke gereja karena saya melihat, misalnya dia bilang, karena saya melihat kamu orang yang Tuhan berkati, atau karena saya melihat hidupmu tuh berbeda dari yang lain. Itu yang pertama, kayak kita harus menjadi terang Tuhan, sehingga kita menggunakan kuasa dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita untuk membawa orang-orang yang sudah lama gak ke gereja, sudah lama menjauh dari kehidupan kekristenan, atau bahkan orang yang sama sekali belum pernah mendengar kebenaran. Tapi kita jadikan momen Natal ini momen untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bagus memang kita membuat pesta, membuat ornamen Natal, tapi yang paling penting adalah bukan sekedar untuk menyenangkan diri kita. Karena Natal itu ada kelahiran Tuhan Yesus. Kita harus membawa kado yang terbaik. Kalau kita memberikan yang kayak seperti misalnya kasih emas, itu masih belum cukup. Atau berapapun uang yang kita punya, itu gak akan pernah cukup. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, membayar kita dengan sangat begitu mahal pengorbanannya. Kita harus memberikan seluruh jiwa kita. Apa yang kita punya, semua kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kadang ada yang bilang, saya nggak bisa, saya nggak punya kecakapan untuk menyampaikan firman Tuhan, atau saya nggak bisa ngomong banyak untuk orang lain. Kita nggak perlu orang. Ketika Tuhan memakai seseorang, Tuhan bukan cari orang yang bisa atau orang yang memiliki kemampuan, tapi yang paling penting, yang pertama, Tuhan mencari orang yang mau Tuhan pakai, orang yang mau Tuhan bentuk, orang yang mau Tuhan ubahkan. Ketika Musa pertama kali dipanggil Tuhan, dia juga sama seperti kita. Dia bilang, dia orang yang gak bisa bercakap-cakap. Tapi ketika ada kuasa Roh Kudus, ada Roh Allah yang di dalam dirinya, yang memampukan dia untuk memimpin, membawa pasukan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu semua ada karena ada kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Oleh karena itu, milikilah hati kita itu rela pertama. Mau Tuhan, bersedia Tuhan untuk dipakai Tuhan dan untuk membagikan kado Natal. Kado Natal itu apa yang sudah kita peroleh, kita mau juga orang lain peroleh itu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bahkan kalau secara manusia kita boleh katakan, saya bilang, kita apa nggak rindu gereja kita akan penuh, kita akan mempunyai gedung baru dan semua itu penuh dengan orang-orang percaya. Orang-orang yang udah lama gak pernah ke gereja bisa datang, kita bawa ke dalam gereja kita. Kita bisa melihat ada tertulis ya, satu orang bertobat maka seisi seluruh surga bergembira. Jangankan itu, malaikat Tuhan aja bergembira, dan kita juga, apalagi Tuhan. Terus kita juga kalau melihat gereja kita penuh jemaatnya, orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan, orang yang siap untuk mati-matian buat Tuhan, orang yang sungguh hidupnya mau menggambarkan, saya ini orang Kristen loh. Jangan seperti ada Muhammad Gandhi pernah mengatakan, Tuhan Yesus itu baik, tetapi dia kecewa dengan tingkah laku orang Kristen.
bukan Muhammad Gandhi, Mahatma Gandhi, dia mengatakan seperti itu. Jangan sampai kita itu tidak menjadi terang, kita itu nggak menjadi kesaksian. Katanya kita orang Kristen, orang yang sudah memperoleh keselamatan, orang yang sudah mendapat kado terindah dari Tuhan. Jadi mari momen Natal ini kita pakai untuk mengembalikan kado yang sudah kita miliki untuk berbagi untuk orang lain. Kita menggambarkan firman Tuhan lewat kehidupan kita, lewat keseharian kita. Yang ketiga yang saya mau bilang yaitu adalah karena dari kepenuhannya, di dalam Injil di Yohanes 1 ayat 16 dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia demi kasih karunia kita terima. Kita nggak layak mendapatkan kehidupan kekal. Kita manusia berdosa. Kita nggak layak, tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang melayakkan kita. Tuhan yang membuat kita layak di hadapannya. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih karunia dan kemurahan yang menunjukkan kasih-Nya kepada umat-Nya, bukan karena kita layak, tetapi karena keinginan sendiri untuk tinggal, karena ini keinginan sendiri dari Allah itu untuk tinggal setia pada perjanjian yang dibuat dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu di dalam perjanjian lama, kemurahan Tuhan itu ditunjukkan kasih-Nya kepada umat Tuhan. Lalu di dalam perjanjian baru dikatakan kasih karunia adalah kehadiran dan kasih Allah melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus sambil memberi kemurahan, pengampunan, dan keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Jadi Tuhan Yesus adalah kasih karunia, adalah bukti begitu cintanya Tuhan Allah Bapa kepada kita ketika Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk lahir di dunia ini. Bahkan seperti cerita Natal yang sudah kita ketahui, Tuhan Yesus nggak lahir di dalam rumah sakit yang mewah, lahir sebagai seorang raja, seperti seorang raja dalam tanda kutip di dunia ini yang mungkin di istana, tapi Dia lahir di kandang domba. Dia merendahkan dirinya untuk apa? Untuk menyelamatkan kita umat manusia. Itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Karena dengan kita tahu kalau kita hidup oleh kasih karunia Tuhan, maka hidup kita akan menjadi lebih lebih enak, kita lebih nggak pelit kasarnya untuk membagikan kado Natal itu. Karena kita tahu kita nggak layak dapat kado ini, tapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita untuk mendapatkan keselamatan. Yuk mari kita kembalikan lagi kepada Tuhan melalui kita membagikan kado Natal yang kita terima, yaitu adalah yuk kita tingkatkan lagi untuk kita menginjil bersama-sama, untuk kita menjangkau jiwa-jiwa. Begitu banyak jiwa-jiwa yang terhilang di sana. Apa kita mau? Kita yang melihat kita tahu mereka akan menuju kepada kebinasaan. Apa kita mau hanya diam saja, hanya menonton saja? Tapi ayo sama-sama kita rangkul, kita tarik orang-orang itu dari jalan yang salah, sehingga kita boleh melihat banyak jiwa dimenangkan. Sehingga kita suatu hari nanti ketika kita pulang ke surga, Tuhan boleh katakan kita seorang hamba yang setia, hamba yang melakukan apa yang Tuhan mau. Seperti di dalam amanat agung yang Tuhan sampaikan di dalam Yohanes 28 ayat 19-20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu merupakan amanat agung yang Tuhan sampaikan ketika Tuhan mau terangkat ke surga. Tuhan katakan, aku akan menyertai. Jadi jangan pernah takut dalam menginjil, jangan pernah takut dalam menyampaikan firman Tuhan, jangan pernah takut untuk menyatakan ayo kenal Tuhan Yesus itu. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan.
kita semua bisa menyampaikan itu, kita bisa nggak takut, kita bisa lebih percaya diri, lebih apa, kalau asalkan kita pertama, kita harus jadi terang itu, sehingga kita nggak memberi celah untuk si iblis menjatuhkan kita, membuka seperti kamu tuh begini, kamu tuh mau ngomong kebenaran tapi kamu aja gak hidup kebenaran. Jangan biarkan celah seperti itu ada, tapi sungguh kita harus menjadi anak-anak terang, kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga orang-orang melihat kita sebagai anak Allah, sehingga tanpa kita pun berkata-kata orang udah tahu kita tuh anak Tuhan Yesus, dia tuh orang Kristen, sampai mungkin akhirnya orang akan mencari tahu sendiri apa sih yang membuat dia beda, apa sih yang membuat dia diberkati. Seperti beberapa hari ini ketika saya melihat media sosial ketika pernikahan anak Pak Jokowi, ada banyak netizen mempertanyakan menantunya Pak Jokowi yang pertama, yaitu istri dari anak yang pertama, dia bilang, kok istrinya tuh cantik banget ya, apa sih rahasianya, pakai skincare apa sih? Sempat ada yang berkomen seperti itu, banyak netizen, sampai dijawab sama suaminya anaknya Jokowi, oh pakai minyak tawon, seperti bilang kayak gitu. Di situ saya cuma mau bilang, ketika orang ada tampil berbeda aja, orang pengen cari tahu loh, apa sih rahasianya, apa sih yang membuat dia tuh berbeda. Tapi kita jadikan, coba yuk melalui hidup kita mempercantik hidup kita dengan, sehingga orang-orang pengen tahu apa sih yang menjadi rahasia hidupnya cantik, apa sih yang menjadi rahasia dia bisa berhasil, apa sih yang membuat dia terlihat berbeda, apa sih yang membuat dia, kok dia penuh kasih, kok dia penuh kesabaran, kok dia penuh dengan menolong orang dengan sukacita, apa yang membuat itu semua, sehingga orang mencari tahu apa yang menjadi itu, sampai akhirnya mereka menemukan bahwa kita itu anak Allah, kita diberkati, kita diubahkan hidupnya, kita dijadikan Tuhan berbeda, itu semua karena kasih karunia Tuhan ketika kita hidup melekat pada sumber terang itu, sehingga kita bisa membagikan kepada orang lain itu. Yang kedua, harus kita ingat, harus ada kuasa dalam diri kita. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang memimpin kita, yang menuntun kita untuk di dalam kehidupan ini. Mungkin kita harus melewati badai, cobaan, segala hal yang membuat kita kadang merasa nggak enak, sakit. Tapi percaya Roh Kudus yang memampukan kita, yang menolong kita. Yang ketiga yang harus kita ingat, hidup itu karena kasih karunia Tuhan, sehingga kita merasa lebih nyaman ketika kita keluar, kita menceritakan, karena kita udah mengalaminya, kita udah merasakan hidup kita diubahkan Tuhan, hidup kita itu akan terasa berbeda ketika kita menyampaikan ke orang lain, bukan sekedar pemahaman, bukan sekedar apa yang kita ketahui, tapi kita mengalami bagaimana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang memampukan kita untuk menyampaikannya, sehingga yang terakhir kita boleh melihat banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Biar momen Natal ini menjadi momen aja untuk kita menjangkau jiwa, memenangkan jiwa sebanyak mungkin sebelum kedatangan Tuhan, sehingga ketika Tuhan panggil kita atau ketika Tuhan datang, Tuhan bilang kita hamba Tuhan yang setia, hamba Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan mau. Demikian renungan singkat saya pada malam ini. Mari sama-sama kita berbagi kado Natal, yaitu menceritakan tentang kado yang terindah itu, kado yang tak terkatakan, yaitu tentang Tuhan Yesus. Natal sebagai ajang untuk kita menjangkau begitu banyak jiwa, ajang untuk kita memenangkan jiwa-jiwa. Yuk mari sama-sama kita lebih giat lagi dalam pekerjaan Tuhan, sehingga kita mau melihat gereja kita akan terisi penuh, gereja kita akan banyak melihat orang-orang diubahkan, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, orang-orang begitu mengasihi Tuhan, orang-orang memberikan nyawanya, bahkan nyawa seluruh kehidupannya semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita tutup renungan malam ini. Selamat Natal buat semuanya. Tuhan Yesus memberkatinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam ini, kalau kami boleh bersama-sama Tuhan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah lahir dalam dunia ini, Engkau mau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa, sehingga kami boleh memperoleh kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Bapa. Ajar kami Tuhan untuk setia sampai pada akhirnya kami di dalam pertandingan ini Bapa, sehingga kami boleh melihat mendapatkan Tuhan
Tuhan mengatakan kepada kami hamba Tuhan yang setia sampai akhirnya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kami semua memiliki kasih karunia Tuhan Bapa, sehingga kami boleh hidup menjadi terang Tuhan, sehingga Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan menuntun hari demi hari kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh mencerminkan Kristus Tuhan, mempresentasikan Kristus dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Holy God.